Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit jelaskan untuk perhitungan IP address ya. Contoh di sini saya memiliki IP-nya adalah 192.168.1.50 dengan prefixnya atau pernya adalah 27. Nah, di sini kita menghitung ada jumlah IP, jumlah subnet. Kemudian ada ring IP terkecil, ada IP ring terbesar, dan kita akan mendapatkan IP network dan IP broadcast. Selanjutnya ada host ID. Kita juga dapat di sini ada subnet masknya. Yang pertama kita harus lakukan adalah mencari jumlah IP address. Nah, jumlah IP bukan jumlah IP address ya, jumlah IP yang kita dapat nanti kita gunakan yaitu adalah dengan rumusnya ada 2 pangkat 32 dikurang N. Ini adalah rumus dari perhitungannya. Jadi jangan dirubah lagi. Kemudian sama dengan 2 pangkat 32 dikurang N-nya ini kita ambilkan adalah dari prefixnya. Ya, prefix yang sudah diketahui atau nilai CIDR-nya yang sudah diketahui yaitu adalah dengan 27. Nah, selanjutnya, ini adalah sama dengan 2 pangkat 5. Jadi di sini adalah kita dapatnya 5 itu adalah 32 dikurang nilai CIDR-nya tadi. Ya, nilai CIDR-nya adalah hasilnya ada 32. Nah, di sini jumlah kemudian ini ada kita kurang jumlah CIDR-nya atau IP prefixnya yaitu 27, jadi adalah 2 pangkat 5. Nah, sama dengan itu 32. Nah, 2 pangkat 5 yaitu ada 32. Nah, jadi tergantung dari pengurangan dari sebuah prefix tadi. Kemudian setelah itu kita mencari jumlah subnet. Jumlah subnet di sini, nah ini kita lihat di sini ada 256 ya. 256. Nah, ini adalah jumlah subnet keseluruhan kita. Jadi ini adalah sudah patennya ya, ini sudah memang dari sana itu adalah 256. Kemudian kita bagi dengan jumlah IP yaitu adalah 8. Nah, dapatnya ya kita bagi 256 bagi 32 yaitu sama dengan 8. Nah, kemudian setelah itu kita mendapatkan jumlah subnet, kita cari yaitu ada IP ring terkecil. IP ring terkecil di sini, nah ini adalah kalau di kelas C itu adalah oktet yang keempat ya, yang kita hitung. Kalau di kelas B oktet yang ketiga, untuk kelas A itu adalah oktet yang kedua. Karena kita perhitungan di kelas C masih yaitu adalah menggunakan oktet yang keempat. Nah, jadi IP ring terkecil ini kita ambil dari oktet yang keempat yaitu adalah 50. Nah, kemudian kita hitung 50 kita bagi dengan jumlah IP. Jumlah IP-nya berapa? Yaitu adalah 32. Nah, di sini 32 yaitu 50 bagi 32 yaitu sama dengan 1. Kalau kita kalikan 2 pasti lebih dari 50. Nah, jadi di sini kita sama dengan 1. Ya, kita ambil 1 aja, kemudian dikali jumlah IP. Jumlah IP-nya adalah 32 tadi yang kita punya. Nah, sama dengan 32. Kita sudah mendapatkan IP ring terkecilnya. Selanjutnya, kita hitung IP ring terbesarnya. IP ring terbesar itu diambil dari IP terkecil ya, IP ring terkecilnya yaitu 32. Jadi perhitungannya adalah 32 ditambah 32 ya, ditambah jumlah IP. Jadi IP ring terkecil yang 32 ini ya, IP ring terkecil ditambah jumlah IP yaitu 32. Nah, jadi adalah 32 tambah 32 sama dengan 64 dikurang 1. Ini adalah rumusnya sama dengan 63 ya. Jadi adalah ini tadi jumlah IP jumlah atau hasil dari ring IP terkecil ditambah jumlah IP sehingga dapatnya adalah 63 tadi. Ini sudah rumusnya seperti ini. Kemudian kita mendapatkan IP networknya. IP network di sini adalah
kita tuliskan lagi nilai ini semuanya tadi, tapi hanya mencapai 1. Yang blok keempat nanti kita rubah. IP networknya adalah 192.168.1.32. 32 ini kita dapat dari IP ring terkecil. Nah, untuk IP broadcast juga sama. Kita dapatkan 63 itu adalah dari IP ring terbesar. Nah, kemudian kita akan mendapatkan IP host ID-nya atau IP yang dapat kita gunakan, yaitu kita tuliskan 192 ditambah 168.1.1.33. Dari mana 33? Yaitu adalah IP network ditambah 1, yaitu bagian 32 ini ditambah 1, jadinya adalah 33. Kemudian kita sampai, ya ini kita maksudnya bukan kurang, itu adalah sampai ya dengan 192.168.1.62. Nah, 62 ini kita dapatkan dari IP broadcast. IP broadcast dikurang 1. Ingat, yang kita hitung adalah di oktet bagian 4, oktet 4 ya, atau di blok 4. Nah, kemudian ada subnet mask. Perhitungan subnet mask yaitu adalah kalau tadi di subnet jumlah subnet itu dibagi, kalau subnet mask adalah dikurang dari jumlah IP, yaitu 256 dikurang 32 sama dengan 224. Nah, perhitungan penulisannya adalah 255.255.255.224. Ingat, yang kita hitung adalah di oktet yang keempat, bukan oktet yang ketiga. Kalau oktet ketiga nanti sudah berbeda. Ya, diingat. Nah, itu adalah sedikit perhitungan dari kelas C. Nah, kurang lebih nanti di kelas B juga sama, tinggal merubah oktetnya, yaitu oktet masing-masing sudah ada. Sekian penjelasannya, terima kasih.